with the dawning of hope in Jerusalem. Folded the grave clothes
as the angels announce Christ is risen. See God's salvation plan, brought in love, born in pain, paid in sacrifice. Fulfilled in Christ, amen, for he lives, Christ is risen from the dead. Mary weeping, where is he laid? As the sorrow she turns from the empty tomb. Hears the voice speaking, calling her name. It's the Master, the Lord, raised to life again. The voice that spans the years, speaking life, stirring hope, bringing peace to us. We'll song till he appears, for he lives, Christ is risen from the dead. One with the Father, ancient of days, through the Spirit who clothes faith with certainty. Honor and blessing, glory and praise to the King, crowned with power and authority. And we are raised with him, that is their love has won, Christ has conquered. And we shall reign with him, for he lives, Christ is risen from the dead. For he lives, Christ is risen from the dead. Haleluya. Shalom dan selamat malam untuk semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali bersama-sama mengikuti kebaktian doa. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada malam ini diambil dari Mazmur 89 ayat 2 dan 3. Mari bersama-sama kita membacakannya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, yang setia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saya mengajak kita mengangkat satu pujian, Kau Tetap Allah.
Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari bersama kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu setia kepada kami ya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa, dan bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami bisa kembali untuk bersekutu bersama-sama di dalam doa dan pujian ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan Engkau boleh menikmati setiap sembah dan puji kami ya Tuhan, dan berkati
untuk pemberitaan firman-Mu juga yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja melalui hamba-Mu ini ya Bapa, pakai dia menjadi saluran berkat bagi kami semua ya Bapa. Sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti, kami laksanakan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena malam hari ini kita bisa hadir secara online pada kebaktian doa pada malam hari ini. Saudara, mari kita sama-sama akan merenungkan akan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan akan satu tema, yaitu Tuhan yang dekat dengan umat-Nya. Dengan firman Tuhan, saudara, kita akan baca, saudara, dari Mazmur, pasal yang ke-34. Saudara, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca dari ayat yang 1 sampai 8, lalu ayat 18 sampai 19. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kau yang boleh berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang dekat dengan kami. Kami rindu ya Tuhan agar firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kami dan boleh menumbuhkan iman kami untuk semakin percaya dan dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 34 ini dituliskan oleh Daud. Dan konteks dari Mazmur ini, Saudara, dituliskan di dalam ayat pertama tadi. Ketika dikatakan Daud itu berpura-pura gila di depan Abimelek. Saudara, kejadian ini sebenarnya juga dicatat di dalam satu kitab, yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasal 21. Di sini dijelaskan bagaimana Saul berusaha untuk membunuh Daud, sehingga Daud itu melarikan diri ke Gad. Nah, saudara, pada saat itu Daud berada di dalam satu posisi yang terjepit, di mana Saul itu begitu geram dan ingin membunuh Daud. Kenapa? Karena Daud, saudara, seperti yang ada di gambar ini, Daud sudah mengalahkan Goliat. Goliat yang begitu tinggi, besar, dan perkasa, saudara. Nah, Daud mengalahkannya. Saudara, pada saat itu rakyat ya memuji-muji Daud ya. Wah, Daud itu hebat sekali ya, bisa mengalahkan Goliat. Lalu pada saat itu saudara, rakyat membanding-bandingkan juga dengan Raja Saul pada saat itu. Sehingga Saul itu menjadi iri dengan Daud dengan kehadirannya. Sehingga Saul itu menjadi rasanya panas ya, kesal, iri, sehingga ingin membunuh Daud. Maka dari itu saudara, Daud melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya ke satu kota yang bernama Gad. Nah, saudara, kota Gad ini adalah satu daerah Filistin, ya, orang-orang Filistin. Dan dia berpikir bahwa orang-orang di sana, ya Daud berpikir orang-orang di Gad itu nggak kenal sama dia. Tapi saudara ya, ternyata di Gad itu adalah kota kelahiran Goliat. Jadi sebenarnya nama Daud itu terkenal di sana. Orang-orang telah mendengar akan cerita dari Goliat yang begitu tinggi besar dikalahkan oleh Daud. Nah, saudara, Daud tadinya berpikir bahwa orang Gad, saya kabur aja nih ke daerah Gad nih, ternyata pikir mungkin orang Gad nggak kenal sama dia. Lah, sekarang dia terjebak, saudara. Dia dikejar oleh Saul, dia berpikir kalau kabur kemari malah
dia akan bisa melarikan diri ya. Tapi ternyata saudara ketika dia ke sana, dia terjebak juga di kota yang bagaimana banyak orang tidak suka dengan dia. Karena banyak orang mengenalkan Daud itu, saudara, maka si Daud ini, saudara, dibawa ke raja kota Gat itu. Nah, tentu saja ketika diperhadapkan oleh banyak orang dalam satu kota yang memusuhinya, dia secara otomatis ketakutan. Apalagi harus diperhadapkan dengan raja. Dan dia bisa dengan mudahnya saja dihukum mati. Saudara, namun pada saat itu Daud begitu cerdik, ya, dikatakan dia itu berpura-pura gila di hadapan raja, ya. Wah, dia mungkin melakukan hal-hal yang gimana gitu, yang aneh, saudara. Kalau di dalam kitab Samuel dikatakan dia itu menggores-gores pintu gerbang, ya, membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Ini yang dicatat di dalam Alkitab, saudara, ya. Saudara, wah, ketika Daud, saudara, melakukan hal seperti itu, ya, menjadi orang gila pada saat itu, ya, dia pura-pura, ya. Nah, orang-orang pikir, nah ini siapa ini, ya? Beneran, ini Daud, ya. Apakah benar ini orang yang dulu mengalahkan Goliat? Mana mungkin orang yang tidak waras seperti ini dapat mengalahkan Goliat yang begitu perkasa. Nah, akhirnya saudara, orang-orang pikir, wah ini pasti bukanlah Daud nih. Nah, saudara, pada akhirnya sang raja mengusir dan melepaskan Daud untuk pergi. Nah, saudara, di dalam peristiwa yang seperti ini, Daud sebenarnya mengalami pelindungan dan juga pertolongan Tuhan, sehingga dia dapat lolos dan diselamatkan. Bapak Ibu, kita mau melihat apa yang menjadi respon Daud setelah dia itu mengalami semuanya ini. Kita mau belajar, saudara, dari Mazmur 34 yang kita baca tadi. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa ia senantiasa akan memuji Tuhan pada setiap waktu. Ya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya kepadanya tetap di dalam mulutku. Bapak Ibu, di dalam situasi apapun, saudara, yang Daud alami, dikatakan dia mau tetap memuji Tuhan di dalam setiap waktu, segala waktu. Tidak hanya waktu senang atau diberkati saja, ya, tetapi juga di dalam waktu bergumul, waktu kejepit, di waktu susah, ya. Saudara, kita dapat belajar dari ayat ini, di mana dikatakan Daud itu tetap belajar, ya. Dia selalu untuk memuji Tuhan, bersyukur, mengucapkan syukur kepada Tuhan setiap waktu. Ya, seperti Daud pada saat itu mengalami situasi yang tersulit, ya, begitu kejepit sekalipun, ya, tapi dia mau belajar untuk memakai setiap kesempatan yang ada sekalipun, ya, walaupun itu susah, untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Dikatakan mulutnya itu, saudara, berisi puji-pujian kepada Tuhan. Apa yang membuat Daud itu selalu memuji Tuhan setiap waktu? Apa yang membuat katakan mulutnya itu selalu memuji Tuhan? Saudara, di ayat berikutnya dikatakan Daud berkata, karena ada Tuhan, maka jiwaku bermegah. Dan biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Saudara, yang menjadi alasan Daud memuji Tuhan, karena dia punya Tuhan, saudara. Tuhan yang dapat diandalkan. Tuhan yang selalu ada dan dekat dengan umatnya yang percaya kepadanya. Dia menyadari walaupun ada kesulitan yang dihadapi, hanya ada satunya penolong yang dapat diandalkan, yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidaklah mudah bagi manusia untuk dapat selalu bersyukur dan memuji Tuhan di dalam segala sesuatu. Coba bayangkan saja, misalnya ada pekerjaan kita tidak lancar. Tubuh kita mengalami sakit penyakit, banyak halangan dan juga rintangan yang menerpa hidup kita. Biasanya sebagai manusia, kita akan lebih sering untuk mengkomplain dengan masalah yang kita hadapi. Kita mungkin begitu stres, dan biasanya dikuasai oleh kekhawatiran dan juga ketidakpuasan. Tidak banyak juga manusia yang akhirnya menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memberkati saya? Mengapa Tuhan tidak memberikan kasih saya kelancaran? Saudara, kita melihat dari Daud, yang dikatakan harus mengalami hal seperti itu, sampai dikatakan dia sampai harus pura-pura gila, saudara, ya. Udah kejepit, ya, dilanda masalah begitu berat, namun dia tidak marah, menyalahkan Tuhan atas itu semua. Saudara, mungkin dia bisa berkata, Tuhan, kenapa sih Tuhan tidak membiarkan orang-orang Gad itu nggak kenal sama saya? Jadi itu saya bisa kabur dengan tenang. Juga mungkin dia bisa bilang, kenapa sih Tuhan tidak membiarkan aku kabur ke tempat yang mungkin lebih baik daripada Gad? Kenapa saya harus mengalami itu semua?
Saudara, Daud tidak berkata seperti itu ataupun marah kepada Tuhan. Tapi Daud berkata di dalam mulutnya ada puji-pujian kepada Tuhan. Dia mau bersyukur, memujinya di dalam segala sesuatu. Saudara, Daud menyadari bahwa di dalam segala situasi apapun, walaupun tampaknya itu kecelakaan buat manusia, dia tahu, dikatakan, karena ada Tuhan, ya, tidak akan pernah meninggalkannya. Maka dari itu jiwanya bermegah. Saudara, ini adalah satu hal yang dapat kita belajar dari firman Tuhan, di mana kita perlu belajar senantiasa bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan di dalam setiap waktu, karena Tuhan selalu ada dekat dengan umatnya. Saudara, Daud melanjutkan di ayat yang ketiga bahwa dia mengajak juga orang lain. Ya, dia tidak hanya memuji diri sendiri saja, saudara, tapi dia mengajak orang lain. Ayo bergabung bersama-sama memasyurkan, memuji Tuhan sama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan Tuhan. Setelah dia merasakan akan kebaikan Tuhan, dia juga mau mengajak orang lain juga. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan. Karena Tuhan baik. Lalu dikatakan di ayat 4, saudara, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Bapak Ibu, Tuhan sungguh betul menjawab setiap doa umatnya. Tuhan menjawab juga doa Daud, saudara, dengan begitu unik dan juga yang tidak terduga. Daud menjadi berulang kali mengalami kesesakan, penindasan, dan juga merasa terjepit, saudara. Namun setiap kali ia berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pelindungan Tuhan sungguh dirasakan olehnya dan juga senantiasa yang terus menjaga dia. Maka dari itu, saudara, Daud yang telah merasakan akan kebaikan dan juga pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, dia mengucap syukur kepada Tuhan dan juga dia mau mengajak agar orang lain juga bisa bersama-sama. Ayo kita lihat bahwa sebenarnya ada karya Tuhan tidak hanya di dalam hidup saya, tetapi di dalam kehidupan kita semua. Saudara, pertolongan dan perlindungan Tuhan tidak hanya khusus diberikan kepada Daud, saudara, tapi juga kepada kita, setiap anak-anaknya. Pertolongan Tuhan ada dan nyata di dalam setiap kesesakan yang kita hadapi. Saudara, seperti di dalam ayat 6 dikatakan orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan mendengar setiap doa. Tetapi saudara, bukan hanya Tuhan dengar saja dan membiarkannya. Dikatakan Tuhan itu juga menyelamatkan, ya, di dalam kesesakannya dengan caranya yang ajaib. Kalau di dalam ayat 7, saudara, dikatakan malaikat Tuhan berkemah di keliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ini menggambarkan malaikat-malaikat Tuhan itu dikatakan menjaga orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan dapat memakai para malaikatnya, ataupun mungkin dengan cara-cara lain yang ajaib, untuk membawa kebaikan kepada orang-orang yang mengasihinya. Bapak Ibu, di dalam ayat berikutnya, ayat 8 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Yang menarik di sini adalah kata kecaplah, saudara. Kecaplah adalah perasakan yang dipakai dari saudara indera pengecapan. Ya, dikatakan lihatlah menggunakan indera penglihatan. Saudara, Tuhan mau agar kita itu benar-benar merasakan sendiri, ya, bagaimana kebaikan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita pasti mengalami kebaikan Tuhan dalam setiap harinya. Nah, itu sadar atau tidak, saudara, dari terbit matahari, ya, sampai terbenam, ya. Ketika kita bangun pagi, udara yang kita hirup, kesehatan yang Tuhan beri, pekerjaan yang Tuhan sediakan, tempat tinggal yang Tuhan sediakan bagi kita, makanan yang selalu Tuhan cukupkan bagi kita, keselamatan yang telah Tuhan berikan, dan banyak hal lagi, saudara, di dalam kehidupan kita. Kita sungguh merasakan akan anugerah dan kebaikannya. Terkadang saudara, manusia lupa dan juga mungkin gak sadar akan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Tuhan itu ada dan nyata ada di dalam kehidupan kita. Saudara, rasakanlah akan kebaikan Tuhan. Saudara, walaupun pada saat ini, mungkin di waktu yang datang atau saat ini, saudara sedang atau akan mungkin mengalami kesedihan, penderitaan, kesesakan hidup.
Saudara-saudara, ada satu hal yang perlu ingat, bahwa Tuhan itu dekat dengan umatnya. Seperti yang ditulis di dalam ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika Tuhan itu dekat dengan kita, maka saudara semua itu cukup. Sama seperti Daud. Dia begitu mengalami penderitaan yang hebat. Tapi ketika Daud menyadari bahwa Tuhan yang dekat itu bersama dengannya, itu semua cukup bagi dia. Di dalam ayat 19 dikatakan kemalangan orang benar banyak. Saudara, ini bukan dikatakan orang-orang yang tidak benar kemalangannya banyak, saudara. Tetapi dikatakan orang-orang yang benar. Kemalangannya banyak, saudara. Orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, mungkin banyak sekali mengalami pergumulan. Tapi salah satu penghiburan bagi kita ketika kita mengalami kemalangan itu, mengalami pergumulan itu, dikatakan Tuhan sendiri yaitu yang melepaskan segala kemalangan itu dari kesulitan yang ada, dan Tuhan itu hadir dan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang pada saat ini Bapak Ibu alami. Namun Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan ada dekat dengan umatnya. Tuhan dekat dengan mereka yang patah hati. Yang memberikan perlindungan, kelepasan, dan kekuatan bagi kita yang mengalami kesesakan. Saudara, maukah kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan sepenuhnya mengasihi Tuhan, mencari Dia, dan berlindung di dalam naungannya? Tuhan ada dekat dengan saudara dan saya. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana Tuhan itu begitu dekat dengan kami semua. Di tengah segala pergumulan, di tengah segala kesesakan yang mungkin kami hadapi, ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu ada dan hadir. Maka dari itu ya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, memuji-Mu ya Tuhan di dalam segala setiap waktu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan berdoa bersama untuk doa syafaat, saya mengajak kita akan kembali mengangkat satu pujian, Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Selain puji dan sembah Kau, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini
bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti ayat yang sudah tadi kita renungkan, Saudara, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tapi ada banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Saudara kita mengucap syukur atas kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita juga mau mengucap syukur, Saudara, pada hari Minggu kemarin kita telah kebaktian Mother's Day dan semua puji Tuhan berjalan dengan baik. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga mau bersyukur juga, Saudara, bagi para ibu-ibu dan juga istri di dalam keluarga dan juga jemaat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendukung jemaat atau ada anggota keluarga yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Kita doakan Saudara, Tuhan boleh menjamah dan menguatkan iman mereka. Bapak Ibu Saudara, kita juga mau berdoa bagi jemaat yang bergumul di dalam usaha pekerjaan mereka. Mereka mungkin pada saat ini mengalami kesulitan, mungkin sedang ada yang mencari pekerjaan, atau mungkin dalam pekerjaannya sedang kesulitan. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh menolong ya dalam perusahaannya, dan mungkin pada mereka sedang mencari pekerjaan. Tuhan boleh membuka jalan, mendapatkan jalan yang terbaik bagi mereka. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit, kelemahan tubuh ya Tuhan, Kau boleh menjamah, memulihkan ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, Kau boleh menolong bagi mereka ya Tuhan, untuk segala obat-obatan dimakan, boleh sekali lagi menolong tubuhnya ya Tuhan. Kau boleh memberikan mereka iman yang teguh kepada Tuhan dan berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan di dalam pekerjaan dan usaha pekerjaannya. Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan di dalam mereka ya Tuhan, dan Kau juga boleh memberikan mereka kelancaran ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Mungkin bagi mereka ada yang sedang mencari pekerjaan, Kau boleh menolong, memberikan mereka yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh mendengar seruan doa kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita mau berdoa bagi para ibu-ibu dan juga istri. Ya, saudara, kita baru saja merayakan Mother's Day, dan kita doakan untuk setiap ibu, untuk setiap istri yang ada di dalam keluarga kita dan juga jemaat. Mereka menjadi wanita-wanita yang hidupnya itu takut akan Tuhan ya, yang mempunyai relasi baik dengan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi seisi keluarganya. Kita juga mau berdoa untuk dalam setiap pergumulan yang ada.
Bagi para ibu, istri yang mungkin ada membesarkan anak atau menjaga keluarganya, agar Tuhan boleh memberikan kekuatan, memberikan hikmat di dalam setiap tugas dan juga tanggung jawab mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk para ibu dan juga para istri yang ada di dalam gereja dan juga keluarga ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan agar sungguh kehidupan mereka menjadi keluarga, menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan, yang menjadi berkat bagi sisi rumah tangganya ya Tuhan. Biarlah di dalam segala perkataannya ya Tuhan, mereka menjadi ibu-ibu yang istri-istri yang mempunyai penuh hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan di dalam keluarga. Kau boleh memberkati ya Tuhan di dalam mungkin ada banyak pergumulan ya, bagi para ibu dan juga para istri yang mungkin ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, Kau boleh menguatkan mereka, memberikan hikmat, kebijaksanaan di dalam setiap tugas dan juga tanggung jawab yang mereka hadapi. Kami menyerahkan ya Tuhan semua ke dalam tangan Tuhan bagi para ibu dan juga istri yang ada di keluarga kami dan juga seluruh jemaat-Mu di ICLA. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi Ibu Saudara, mari kita mendukung berdoa untuk bagi para hamba Tuhan yang akan melayani pada minggu ini. Kita doakan untuk Ibu Yung Yung, dan juga kita doakan untuk Bapak Marketing, dan juga guru Sunday School yang akan mempersiapkan pelayanan mereka dalam minggu ini. Kiranya di dalam pelayanan firman Tuhan boleh sekali lagi menguatkan jemaat. Saudara, kita mau berdoa juga untuk setiap kebaktian in person dan juga online. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kebaktian yang ada, dan banyak jemaat boleh hadir di dalam kebaktian in person, dan mereka boleh merasakan akan Tuhan dan sukacita datang beribadah. Saudara, mari kita mendukung untuk pelayanan gereja dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk pelayanan gereja dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap minggu pelayanan yang dilakukan ya Tuhan. Kau boleh memberkati ya Tuhan di dalam dari setiap keseluruhan ibadah, puji-pujian, dan juga firman Tuhan. Dan kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang melayani Tuhan, bagi Ibu Yung Yung, Pak Michael, guru Sunday School ya Tuhan, di dalam mereka persiapan dalam seminggu ini. Tuhan, Kau boleh memakai hamba-Mu, dan Kau boleh berbicara kepada hamba-Mu, dan melalui hamba-Mu jemaat boleh diberkati ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengar akan suara-Mu, dan kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu yang hidup. Dan kami mau berdoa Tuhan, dan bagi setiap yang melayani juga Tuhan, Kau boleh memberkati ya Tuhan bagi mereka yang melayani. Kami mau menyerahkan Tuhan bagi kebaktian-kebaktian secara in person dan juga online. Kau berkati ya Tuhan, agar kebaktian in person Tuhan terus boleh berikan mereka jemaat untuk terus mau datang hadir secara in person. Bagi yang kebaktian online yang mungkin terbatas, Kau juga berkati ya Tuhan dalam hal-hal teknis ya Tuhan. Kau terus boleh memberkati sehingga kebaktian boleh berjalan dengan baik. Kau berkati dalam setiap ibadah yang ada, boleh menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendukung untuk rapat pengurus pada minggu ini dalam tangan Tuhan. Minggu ini pengurus akan mengadakan rapat bulanan. Saudara, kita dukung mereka di dalam doa. Kita semua dapat berpartisipasi untuk berdoa dalam pekerjaan Tuhan, di dalam setiap keputusan yang harus mereka ambil. Sungguh mereka boleh kesehatian, mempunyai satu kesehatian di dalam melayani Tuhan. Kita doakan saudara dalam setiap diskusi, itu mungkin ada keputusan yang harus mereka ambil. Kita doakan agar sungguh Tuhan yang boleh memimpin semuanya. Gereja Tuhan ini adalah milik Tuhan, dan kita doakan saudara untuk gereja ini, dan Tuhan boleh memakai setiap pengurus yang ada. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk rapat pengurus yang akan diadakan minggu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan bagi setiap pengurus yang telah Kau panggil dalam posisi kepemimpinan ya Tuhan, agar sungguh ya Tuhan di dalam pelayanan mereka hadapi ini ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi gereja-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan dalam pengurus meeting ini boleh berjalan dengan baik dan juga lancar. Setiap diskusi ya Tuhan, Kau boleh menolong ya Tuhan di dalam setiap arahan dan juga keputusan yang ada ya Tuhan. Kau boleh menolong campur tangan, berikan kesehatan ya Tuhan, dan juga hikmat kebijaksanaan di dalam setiap keputusan yang ada dan juga pelayanan mereka. Kau berkati pengurus-pengurus ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kau berkati Tuhan di dalam pelayanan mereka. Kau boleh memakai mereka, boleh menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu dalam kerajaan-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk setiap gereja-gereja yang berada di Amerika. Kita doakan agar sungguh dari setiap jemaat yang ada,
Pada hamba Tuhan, majelis yang ada di gereja yang di Amerika ini boleh benar-benar kehidupannya sungguh mengikuti Kristus, melayani dengan setia, dan boleh menjadi saksi bagi orang-orang yang telah Tuhan tempatkan. Saudara, kita doakan juga agar melalui gereja ya yang ada di berbagai tempat, saudara, di Amerika ya, banyak orang dari generasi ke generasi dapat mengenalkan Yesus. Saudara, kita bersyukur kalau di Amerika ini banyak gereja di mana-mana, saudara. Tapi kita doakan agar sungguh banyak orang boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh boleh mengenal Tuhan, terutama pada generasi-generasi berikutnya. Mereka boleh sepenuhnya menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Aduh, saudara, kita mau berdoa, gereja-gereja di Amerika akan dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk setiap gereja ke dalam tangan-Mu yang berada di Amerika ini. Tuhan, kami bersyukur karena ada banyaknya gereja di mana mereka boleh mengenal akan Tuhan. Tapi kami berdoa ya Tuhan agar sungguh dari kehidupan dari para jemaat-Mu, dari hamba Tuhan, dari setiap majelis pengurus yang ada ya Tuhan, agar sungguh kehidupannya boleh menjadi saksi Kristus, kehidupannya boleh mengikuti Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka ya Tuhan. Yang kerinduan kami ya Tuhan agar banyak orang boleh mengenal Tuhan di Amerika ini, dari generasi ke berikutnya Tuhan, secara khusus generasi yang akan datang ini ya Tuhan. Mereka boleh mengenal akan Tuhan dan rindu untuk mengenal, mempunyai hati percaya kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Kau boleh Kau boleh mendengar seruan doa kami ya Tuhan, agar seluruh dari gereja-gereja banyak orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Habis saudara, mari kita berdoa bagi Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berdoa bagi para pemimpin yang ada di Amerika, agar sungguh Tuhan boleh berikan kebijaksanaan di dalam mereka mengambil keputusan yang ada. Saudara, kita doakan untuk kestabilan ekonomi dan juga politik di tengah inflasi yang terjadi pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau telah memanggil bagi para pemimpin-pemimpin, mereka telah Kau pilih juga menjadi para pemimpin di negeri ini. Kami mau berdoa Tuhan bagi setiap pemimpin, dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan. Kau boleh memberkati Tuhan sehingga sungguh pelayanan mereka kepada rakyat boleh menjadi hal yang berdampak dan baik bagi masyarakat. Kami mau berdoa Tuhan bagi kerendahan hati Tuhan, dan juga setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan boleh menjadi yang terbaik bagi negara. Kami mau berdoa Tuhan bagi kestabilan ekonomi, politik, di tengah mungkin adanya inflasi yang terjadi. Engkau ya boleh turut campur tangan ya Tuhan, sehingga sungguh keadaan boleh stabil di Amerika ini. Kau berkati negara ini ya Tuhan, tempat di mana kami tinggal pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang dekat kepada orang-orang yang patah hati. Mungkin di tengah kemalangan, di tengah kesesakan yang kami alami, Engkau ada menyelamatkan, menjawab seruan doa kami. Engkau selalu ada dan hadir, dan Engkau bertindak melakukan dengan perkara-Mu yang ajaib. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, dan kami mau dekat dengan-Mu saja Tuhan, dan percaya kepada kuasa tangan-Mu, dan Engkau akan membawa ya Tuhan. Kami percaya Engkau membawa rancangan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mendengar seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan kembali mengangkat satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. Kiranya itu boleh menjadi tekad kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sampai Ibu, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, saudara, kita mengambil waktu teduh sejenak.
Baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita dapat sama-sama berdoa dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Saudara, saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara, jika saudara di dalam keadaan yang baik dan juga sehat, saudara dapat hadir di dalam kebaktian Minggu jam 10 pagi, saudara. Saudara, mari kita sama-sama hadir. Ya, ada suatu kesempatan kita bisa hadir di dalam kebaktian secara in person dan kita bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan dan juga sesama. Saudara, di dalam waktu yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kepada kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu pada hari Minggu. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.